Soalnya menurut saya ilmu itu nggak ada pakemnya sih mas. Apapun itu pasti berjalan beriringan dengan waktu. Latihan buat apa? Kan pasti ditanya latihan buat apa kalau nggak ada gigs. Gigs adanya besar-besar dan itu udah dipakai band-band yang besar dan sebagainya kan. Sebelum Cidro masuk iya. Nasional kok. Ini awalnya yo si apa yo? Ngrungokke dangdut iki. Oke, selamat datang Fanatik Cidro. terima kasih. Ini dengan Mas Vicky, Mas Ega, dan Mas Hasta. Ini dari Fanatik Cidro. Itu Fanatik Cidro itu sebuah apa toh? Maksudnya sebuah band atau Apa ya? girl band atau apa? Boy band. Atau boy band? Semacam band pop tapi dikendani mas. Band pop tapi dikendang. Genrenya seperti semi dangdut gitu. Apa? Spesifiknya apa? Spesifiknya Dangdut pop. dangdut pop. Dangdut yang Pop dangdut. yang populer, yang nggak dangdut maksudnya amat. secara untuk apa jenenge menyebarkan ke masyarakat, karena kalau dangdut itu kan agak segmented. Iya. Dangdut sing murni ya. Iya. Jadi ada popnya biar kita bisa cakupe ke semua kalangan. Oh, maksudnya untuk secara berarti ngitung secara marketing juga kan, maksudnya marketingnya untuk semua pendengar, maksudnya kalangan mungkin di apa dangdut dapat, di pop dangdut apa dapat gitu loh, ya kan gitu ya. Ya. Tapi setahu saya ini orang bertiga ini tuh anak hardcore, setahu saya itu. Nah kemarin Nyelamur. kok rilis single itu kok pop dangdut ini iki wong do kepiye jane. Karena malah kita ngelabeli kita sendiri itu pang gembeng. Karena ya itu gembeng adalah kita semua. Gembeng adalah lifestyle. Oh iya ini Mas ini Fanatik Cidro ini rumahnya dari Kecamatan Jetis. Ya. Dari Kecamatan Jetis. Dan beliau ini sering banget main di Mukiri, bahkan Mas Ega dan Mas Vicky ini ikut juga di Es Hangat Akustik ya? Iya. Juga yang dari Mukiri. Es teh hangat akustik. Kok apa awal mula bermain musik itu gimana toh maksudnya? Keinginan bermain musik itu emang dari dulu senang bermusik atau gimana? Kalau aku awalnya karena main di rumah saudara, di rumah om, terus disetel ke mas CD live JNR di Tokyo. Oh ya. Ya waktu itu ngelihat Slash main gitar tuh ketoknya Wangun ya nek dadi gitaris sangar gitu. Lah dari situ terus minta diajarin sama om. Kan kebetulan om saya juga main band, gitaris juga, belajar dari situ sampai sekarang ini jadi seneng musik intinya. Oh, udah jadi passion gitu ya? Iya. Passion. Oh ya, untuk di Fanatik Cidro ini posisinya apa aja? Mas Hasta apa, Mas Ega apa, Mas Vicky apa? Atau kru semua malah ini? Kru semua. Mas Hasta striker. Gelandang serang. Kalau saya di Fanatik Cidro vokalis sama gitar. Terkadang ya rata genjreng pas main. Sepatunya belum meneh. Oh, angel genjreng karo nyanyi kadangnya angel lho Mas. Kalau ada tamborin milih tamborin ya. Mending icik-icik kok. Jadi yo posisi saya seperti itu. Oh, kalau Mas Ega? Kalau saya untuk live biasanya main drum mas. Main drum. Cuma kalau Mas Vicky? Saya yang mengiringi gembeng-gembengnya mereka. Memberi ilustrasi mereka. Ya, memberi instrumen mereka. Untuk menggambarkan gembeng-gembengnya mereka. Itu kemarin
rilisan single tuh apa tuh judulnya? Kemarin tuh? Single pertama kita judulnya Salah Tresno. Salah Tresno. Itu udah bisa didengerin di Spotify dan di mana-mana ya? Bisa didengarkan di semua platform bisa ya? kesayangan kita. Audio, video, semuanya bisa. Udah bisa ya. Video di YouTube di Yes, Fanatik Citra udah. YouTube. Kami Fanatik Citra. Untuk apa ya? Penciptanya itu siapa untuk lagu ini yang rilis sekarang ini? Untuk pencipta, lirik dan cerita-ceritanya dari Mas Ega. Ya, Shout out Mas Ega, gimana ceritanya? ceritanya itu lihat pengalaman temen sih mas. Pengalaman mau pribadi. Temen Temen. apa? Temen lagi. Jadi waktu itu sedang mengerjakan ya sebuah video juga. Terus di situ tuh ada Cinlok, Cinlok sama salah satu talent, Kayaknya talent sama talentnya, ada Cinlok. Lah tapi mereka itu udah pada berkeluarga sendiri-sendiri loh mas. Oh iya maksudnya. Jadi terus tak interpretasikan di dalam sebuah lagu ini. Ya kuwi mau tresno yang salah waktu ya salah. Yo salah apa Wong. kuwi? Ya salah kabeh pokoknya. Salah kaprah. Salah kaprah. Terus dibikin lirik. Bikin lirik terus iseng-iseng gambar musiknya. Ya udah sih itu aja sih. Itu bikin musiknya semua sendiri itu. Iya, kita produksi sendiri. Sendiri. Punya bagiannya masing-masing untuk divisi mixing mastering, ada Vicky. Kalau yang bareng-bareng tuh proses arrangement. Oh, nasmennya. Ya nyiptanya maksudnya. Iya, Iya. karena masing-masing Iya. instrumen lah. Nah, kan tahu saya ini mas-mas ini kan kalau bermain musik itu saya tahu aliran mereka itu di hardcore ya. Sering-seringnya saya tahu itu di hardcore. Skenanya. Skenanya di hardcore. Ya mungkin kita tuh suka all genre sih mungkin ya. Benar, All iya, genre suka. universal. Ya. All genre suka. Nah, kok bisa jalan ke situ? Maksudnya kok nggak bikin lagu yang mungkin hardcore dan sebagainya yang kalian rilis bener-bener serius? Soalnya kemarin kalau tak lihat itu dari video klip dan sebagainya itu serius loh bikinnya, ya toh. Kok nggak bikin yang mungkin di genre hardcore atau apalah? Kok nggak ke situ tapi kok malah ke pop dangdut atau apa ini? Kok atau pop Iya, coba soft itu? dangdut. Kalau saya pribadi sih lebih karena ingin eksplorasi suasana baru. Terus apa ya? Di hardcore kan juga udah bisa dikatakan sedikit banyak punya karya. Iya. Terus pengen ini suasana baru, ngulik lagi biar ngerasain proses dari ngulik dangdut yang klasik itu kayak gimana, terus kita bikin versi kita sendiri gitu sih mas. Ya apa ya, soalnya Lebih ke ini apa ya, penasaran sih mas, piye to nggarap dangdut iki carane sinau sinau. Ya kalau main genre sih kalau saya bebas sih mas. Iya. Genre itu Soalnya kan saya juga menjalankan studio rekaman, jadi kan mau nggak mau kan tetap harus ngulik berbagai macam genre toh mas. Iya. Buat kebutuhan Ya orang-orang. buat promosi juga toh. Iya, pasti kalau itu. Saya tahu buat promosi studionya untuk rekaman dan Jangan lupa di sebagainya. Illumilab Studio. Kalau boleh nambahin juga sebenarnya prosesnya tuh panjang mas. Dari kalau dari saya pribadi kan karena saya yang paling tua di antara mereka, alias mereka udah SMP saya masih dibikin. Jadi saya sebenarnya ikut-ikutan, terutama Mas Ega. Jadi kalau nggak salah itu sekitar tahun 2018-an kita baru mulai kenal, tahu dikit-dikit Tentang audio. gambaran tentang audio juga dan di dangdutnya terutama. Karena sebelumnya kalau aku pribadi pun dengerin dangdut tuh ngantuk aku mas dulu. Terus akhirnya ya sedikit banyak kan secara nggak langsung juga denger karena musik dangdut is musik of Mau my country country. ya lah. Ya akhirnya
Ya mulai dari 2018 ngulik-ngulik, kita masih gak sih sebenarnya bikin karya, terus ya itu coba ngulik-ngulik jalan-jalan, cuman akhirnya keturutannya baru tahun ini. Iya. Keturutan untuk rilisnya Karena mood melawan rasa malas yang sangat ekstrim Mas. Ya sebenarnya tuh nggak apa-apa sih kalau genre bebas, kalau saya itu bebas, kesukaannya maksudnya. Kesenangan kita bermusik tuh karena sebuah passion mungkin ya, passion, sebuah kebutuhan kita mau adalah apa wae nek adewe nyaman ya nggak masalah gitu kan. Kalau saya dulu aja aku yo biyen yo cah ben-benan dan sebagainya, aku pang-pangan sih kayak aku. Tapi aku tahu nek ora percaya tekan Budi. Mas Budi. Aku tahu, aku pernah ngebasin dangdut pernah. Kok orkes loh? Pernah aku, benar-benar pernah. Sensasinya gimana Mas? Nah, pertama ya dangdut gitu kan. Tapi ketika main musiknya belum nyaman aku. Iya. Maksudnya nyaman tuh. Asik ini ya. Mainnya asik. Awal-awalnya kita dulu juga minder waktu mau live itu rasanya tenan iki cah main dangdutan nih. Biasane bener. Iki kayak gayane engko piye nek dangdut iki ngono kuwi. Tapi ternyata itu ngalir. Iya, setelah di panggung lihat antusias audien. Duh, masuk iki ya. Terus cidronya juga terbawa terus. Delok uang-uang do kok ngene iki. File masuk juga. Iya. Aku pernah benar-benar pernah ngerasain. Wong dulu kalau tempat saya itu setiap latihan dangdut kan latihannya seperti di ruko gitu kan. Setiap latihan itu banyak yang nonton loh. Jadi koyo bendino, koyo kasarannya koyo ben minggu ki konser aku. Koyo ben minggu konser. Sensasinya itu. Sensasinya tadi tapi asik sih. Akhirnya aku yang ngalir. Aku dulu sampai aku pengen gitar kan Mas. Di band kan gitar. Lah gitar itu akan rubah ke dangdut. Iya. Nah, gitarisku itu gitaris slow rock padahal. Gitaris yang dangdut itu aku ngebasin. Kalau player dangdut yang tua-tua itu mah sangar-sangar loh Mas. Skillnya ya. Iya. Skillnya. Gitarisnya ini bener-bener referensinya mungkin Ingwi ngono-ngono kuwi lah. Iya. Skillnya aku ampuh lah mereka. Apresiasi maksimal. Apresiasi Dan maksimal. Clean kan lo. Ya makanya kan kalau aku seneng apa ya? Mungkin kalau seperti kita sebenarnya kita pengen mengajarkan atau menyentuhkan ke generasi benar ya. Iya. Jangan lupa kita melewati proses maksudnya. Proses gigs to gigs. Iya. Ya kan? Itu yang paling penting. Enggak cuman kita tuh menggambar di kamar. Iya. Terus kita share di platform. Ngapain kita? Selesai di situ. Kalau saya yang paling menyenangkan itu kan kita menikmati prosesnya. Iya, gig to gigs itu kan sangat gig usung-usung alat dhewe. Alat udan Tekan gone ora ana soundman-e pasang-pasang dhewe. Arep cek sound panggungnya ambruk. Ya itulah proses mesti Seru loh Mas. Proses-proses kayak gitu. Kalau Mas Azra juga udah lama bermain sama Mas Ega sama Mas Vicky ini. Kalau dulu sih sebenarnya ning band apa ya? Nu metal sih. Ketemune. Maksudnya ketemune akan Kayak Linkin Park di band Oh iya. hip hop lah Mas. Iya. Ya, terus ning suatu komunitas sih ketemu lah. Akhirnya ketemu bikin kolaborasi. Mau bikin collab nu metal. Terus ya akhirnya yuk kenal Yang tadi lain. yang ini. Iya. Ternyata bahasan wis kenal kok playlistnya yang dangdut. Sebelum Cidra. Masuk iki ya. Kenal kok. Awalnya yo si apa yo? Purungoke dangdut iki apa toh ngono lho Mas. Iya itu. Tapi kan yo nek aku dhewe yo tak akoni sih aku yo seneng dangdut, aku seneng kabeh musik karena aku kan yo main ning kafe-kafe juga. Iya. Jadi yo apa wae jenis musiknya aku tetap seneng. Yo respect lah kita. Iya, Kita respect. Semua karya itu bagus. Makanya aku sering udah sering bilang di podcast itu saya udah sering bilang
wong udah nyacat monggo Iya. gawe karya. Heeh. Kayak karya ki angel. Semua karya ini bagus, cuman kan tergantung selera Iya. yang Nek ini udah jadi penonton yang baik dan yang pinter tuh nek ra seneng pateni nah, Cukup dengan atau diganti selesai kan. heeh. Nek apa ya kalau ora seneng terus dirungokno terus dicacat berarti malah seneng kan. Iya. malah lebih perhatian. Iya, malah ya orang foto up terus gak masalah kan gitu. Jadi pro kontra kan. Yang jelas kayak gitu kan beda sama kritik ya Mas. Iya, Kritik kita sangat menerima. kalau cuman yang cuap-cuap dulu kan ya. Kalau tanpa solusi itu sebaiknya kurang-kurangi lah. Kurang. Ya, tapi ya itulah audiens Iya, kita. iya, benar-benar. Ya nggak apa-apa. Yo, buku kebak-kebak gayeng-gayeng kok. Iya loh, nggak masalah kok. Jangan salah, bikin aransemen dangdut itu salah satu ngaransemen musik yang paling susah itu, Mas. Susah. Kacau. Biasanya kalau misal kan sering waktu recording kan dulu sering yang ngerjain hardcore metal. Iya, iya. Itu tracknya itu kalau dangdut bisa sampai 50 sampai 60 track. Kalau dangdut Udah mikir noto frekuensinya nganti. susah kok, aku juga ngerasa kayak gitu. Jadi ya respect lah, apresiasi aku Iya. kalau itu. Yang penting tuh apa ya, berkarya lah, berkarya terus maju terus rasa mikir Apapun yang disenangi yang penting berkarya. iya berkarya lah Karena pembuktiannya tuh di karya. di karya. Pembuktian seniman tuh punya karya. Kayak aku karya randu kayak ngopo tukang kirong karo wong ngene iki. Yang penting gayeng. Justru ini karyanya loh. Mas. Nah, ini. Karya Kalau nggak di sini kita di mana lagi loh ya. karya apa ini? Kayak sebut kayak Mas Husen. Mas Husen. Betul Mas. Satu Nah, Mas Husen itu salah satu temen musik-musik underground saya juga dulu di skena death metal Jogja. Husen Siluknot. Sitok not. Dan bakunya mah bakunya ini. Kayak apa ya? Mungkin dangdut dan sebagainya kan kalau kemarin kan pasti melawan ego kan, otomatis ya. Melawan idealisme. Iya, sangat melawan pasti ya, sangat melawan. Dan apalagi mungkin anak-anak underground atau metal itu sangat melawan pasti, sangat melawan. Tapi kok sampai bisa apa ya? Sampai bisa kalau suka itu beda sama yang menjalani. Ya. Kalau kalian kalau suka cuma suka. Kalau kalian kan menjalani akhirnya. Heeh. Itu ada nggak sih obrolan dari temen mungkin di sekitar kalian yang apa ya, yang kok pengen ini sih gitu loh, Kalau dari teman-teman saya sih enggak sih, Mas. support mereka juga support. Oh itu yang bagus. Rata-rata. Soalnya kan mungkin juga sama-sama musisi ya. Biasanya kan yang kalau yang seneng nyacat-nyacat gitu kan yo pendengar yang seneng banget ke salah satu genre. Terus Fanatik denger- gitu ya? Iya, dengan genre lain tuh nggak masuk lah menurut dia seperti itu. Kalau teman-teman yang sama-sama musisi rata-rata tetap support aja. Kalau mungkin seniman atau musisi semua suka sih mungkin ya itu ya, gitu ya. Ya bagus lah kalau maksudnya. Beda-beda sih Mas sebenarnya. Iya. Ana sing apa? Koncone yo, aku luwih seneng kowe iki, aku luwih seneng kowe ning nyanyi ning iki. Iya. Kadang ana sing ngono to. Iya. Karena ya disclaimer kita nggak mengerucutkan genre-genre ya. Iya. Dan kita pun maksudnya bisa dibilang berubah haluan juga nggak terpaksa, kita nggak merasa tertekan. Iya karena Karena kecintaan juga kan maksudnya gitu kan. Benar, pengalaman itu kan akhirnya yang bawa kita ke situ. Iya. Jadi bukan karena wah, aku mengikuti alur terus kemudian akhirnya aku belok dari ini mau ke ini, itu enggak juga sih. Kalau kalian
menurut saya enggak. Belok itu loh. Yang namanya belok itu kalau kalian tetap apa? Udah sama sekali enggak di yang lain. Iya. Nah kalian main yang masih hardcore main, ya kan? Tetap enjoy main hardcore ya, tetap enjoy. Tetap main kan. Jadi yang penting bermusik aja gitu kan, maksudnya gitu kan. Ini seneng ngosek-ngosek nang panggung Nah, lah Mas. ini ya seneng tulaan lah, berkarya lah, tulanan musik lah. bareng-bareng Runtang-runtung lot se. Terus nyeblok lagi. blok jakar Batang, turu mobil. Ketawa aku, waduh. Wah, kayak di Masuk Ya, angin tahu Dudan. behind the scene-nya situasi di sini join di sini. Silakan merapat di Gasebu es teh hangat. Suguhane teh lho, hangat tenan. Aku ngombe teh iki kok malah pinter ya. ngerep pinter. Jangan-jangan anu. Ono vitamin ya. Ya rencana mau ada bikin, kan kemarin baru single ya, ada mau bikin album atau single lagi rencana, ada rencana ke yang mungkin mini album atau apa kayak ada nggak? Kalau rencana kita pasti ada. Cuman untuk sekarang progresnya kita udah susun beberapa waktu yang lalu. Kita akan keluarin dulu yang sekiranya bisa mewakili kita semua teman-teman dulu buat memperkenalkan kita dulu. Kemudian besok pasti ada waktunya kita ngeluarin yang model mini album gitu atau full album pasti ada. Soalnya kemarin tak cek apa tak cek di, aku ngeceknya di YouTube sih, itu cepet loh naiknya, maksudnya Ya, lumayan. termasuk bener gitu loh. Heeh. Jadi yo lumayan lah Mas Teh ya itu. Iya. Kemarin ya. Karena Untuk bantuan teman-teman juga. awal hitungannya ya lumayan lah Mas. Apresiasinya Iya, lumayan. apresiasinya bagus sih menurut saya. Oh nanti ada perform juga ya, live perform sini ya. Ya, Perform ya. live awur-awuran. Aura-auran. Mabul. Live panggembeng. Untuk apa yang Fanatik Cidro ini kalau mau mungkin undang atau apa bisa dihubungi di mana ini? Bisa cek di Instagram kita di fanatik.cidro. Nanti di sana bisa lihat karya-karya kita keseharian, enggak keseharian sih, maksudnya kita share kegiatan-kegiatan kita. Di sana juga ada kontak kalau mau menghubungi kita, mau chit-chat, ngobrol-ngobrol. Ya lah, mau bagus loh maksudnya. Ayolah tuh berkembang. Ora kok Berkarya. iya Ayo berkarya progres. ora barbar. Memberi peni tanggane. Jadi parani. Jadi parani digeruduk. Itu warga. Warga Mas Judet. Ini kemarin tuh janjiannya secara kebetulan ya. Iya. Nggak ada planning. Nggak ada gitu. Cuman waktu saya nge-share link, Share link itu ke kan. Mas Negro, terus ada obrolan Gojek lah Mas itu yang kita. Kalau saya sih open aja sih. Ya memang maksudnya memang kalau apa channel saya kan mungkin namanya Euforia Imogiri kan. Tapi ya untuk sekitar Imogiri it's okay menurut saya. Iya. Nggak apa-apa. Toh ya saling bersinggungan, saling Saya sangat mengapresiasi channelnya Mas Negro ini karena kan bisa menjadi wadah buat teman-teman musisi-musisi yang belum terlalu terekspos di sekitaran Imogiri. Ya itu lokal-lokal musisi, pride-nya lah. entah itu tokoh-tokoh. apa ya menurut saya yang bagus apa ya? sekali. Kan sekarang tuh nggak ada wadah, Benar. nggak ada wadah. Band-bandan pun nggak ada wadah. Iya. Ya toh. Sebenarnya yang perlu diperhatikan itu kalau dulu memang
gigs tuh banyak ya. Ya. Gigs apa aja banyak. Sekarang nggak ada. Latihan buat apa? Kan pasti ditanya latihan buat apa kalau nggak ada gigs. Gigs adanya besar-besar dan itu udah dipakai band-band yang besar dan sebagainya kan. Nah kalau seperti kita yang kecil-kecil ini kalau nggak bikin wadah sendiri mau kemana gitu kan. Seperti ngobrol juga kan apa ya, menurut saya orang tuh punya keresahan masing-masing kan, setiap orang pasti beda-beda. Pasti menarik lah aku. Salah satu wadahnya ini di sini ini. Semoga teman-teman lain juga bisa Langsung jati. Oh iya nek menurut kalian tuh, kalian kan orang, maksudnya bukan orang Imogiri kan, tapi sangat sering main di Imogiri dan intinya mainnya di Imogiri soalnya. Pendapat kalian tentang Imogiri itu gimana tuh? Asik, sangat-sangat apa ya? Apa-apa ada gitu loh menurut saya tuh. lengkap. Kita mau main di alam atau sekali oleh kali oyo neng Seneng alami sih mas. seneng Alami. sama suasananya itu loh mas. Suasananya. Suasananya enak Imogiri itu. Dan kita Orang-orangnya apresiasi banget enak, orang-orang di sini karena welcome semua. welcome dan aktif menyenangkan gitu loh. Maksudnya ada wadah buat banyak bidang, entah itu wisata, seni atau apapun lah. Kaya kutha dhewe mungkin. Yo agawe negara dhewe cuk. Ya kemungkinan ngono ya. Bayang-bayangnya kok tujuannya kuwi. Makar. Dan di sini sudah bersama Imogiri 1. Seneng asli Imogiri wis nggak bisa dipalingkan dari pandangan. Ya kalau seperti saya atau seperti teman-teman yang anak-anak Imogiri nggak tahu, maksudnya nggak bisa menilai kalau kita yang menjalani kan maksudnya. Seperti kalian nggak bisa nilai diri sendiri. Iya kan pasti. Dan kita juga bukan mau merendahkan daerah lain gitu kan. Iya. Enggak, cuman kita sangat mengapresiasi di sini karena apa-apa diterima di sini. Itu sih. Yo apa ya? Wong kan ya sing marai berkembang atau tambah kan jadi Serawung kan. Iya. Benar. Serawung dan Kendele. Iya. Serawung kan penting. Kebulku kan banget ya. Pangku kancaku apa-apa ora-ora. Emang rantai-entek koyo Pendapatnya orang condong catur ini gimana Imogiri? Apalagi yang Mas iki mana? condong catur. Oh, Cato. Mino Martani. Oh, lah jauh. Tak kira iki. Waduh. Saya kira jedus lho. Enggak. Enggak mas. Aku Dewe. lor dhewe kok. Wah. Lor tekan kidul mewah ini. Tapi dolanku yo ning Imogiri, terus dengan teman-teman ini studio. Terus aku ndelok Imogiri yo. Ra ono lho ning aku mas. Rata-rata teman-teman saya yang dari Sleman, dari pasti seneng kalau tak ajak main ke sini. Tak ajak Soalnya ke Imogiri, motoran. motoran muter-muter di daerah hutan pinus. Macak warlock ranggo helm ngono kae. Wah, asik kok. Dan bahkan buat gambaran kecilnya tuh kita kalau ditanya mamu ngendi kene gampangannya kita nyebut Imogiri. Oh, Imogiri. Jelas ngerti gitu. Bisa ngrasake dolan-dolan apa ya mas? Kayak si zaman cilik lah maksudnya iso dolan ning Glidik. wah iso ngdidik lah kok iso ranggo helm, numpak motor bareng-bareng adus kali ya to. Rawat di gudeg. Neneng, ayo neneng lor kono ya ora cekel polisi. Wes genah. Tapi ya tetep gue helm sih. Orang Keselamatan. Keselamatan. Keselamatan tetep gue helm. Kalau yo Aku nek semua ora. Nek semua ora. Nek semua ora aku. Untuk apa ya? Kan ada kemarin kan ada tidak kan ada kendang dan sebagainya. Iya. Ya itu kan nggak ada yang pegang itu apa? Itu ada additional. Kalau live maksudnya. karena kita kan juga bukan solo, bukan project solo Iya. yang apa jenenge? Maksudnya
terpaku sama ini banget. Kita juga ngajak teman-teman lain yang yang sekiranya yang suka musik maksudnya gitu ya. Tonggo-tonggo Teparu. Nah, potensi datangnya dari mana aja, Pak? Oh iya benar-benar. Mungkin kok Mas Negro iso ngebasi yo. Nah, Kebetulan Tapi aku beberapa kali nyoba ngebasin pop Jawa atau yang Jawa yang sekarang loh, genre sekarang seperti itu tuh ora iso. Nggak tahu karena apa. Basic iki piye aku ora iso nih karena nek apa ya? Kalau saya kan main picking, ya kan nek kalau seperti itu kan gini kan. Apa namanya kayak gini? fingering. Iya, fingering kan. Kalau seperti pop kan. iya. Gini. Ini ya boleh. Kalau gini sering Mas. Nah, itu. Latihannya yang penting rutin Ya gitu, itu. Mas. Kalau anu nggak bisa. Anu apa ya? Kayak kopi rasanya. Nah, ini cuman belum kulino aja. Nenek orkes iso aku. Oh kan tak Soalnya gendeng kan. kalau orkes tuh agak ada feel rocknya itu Iya. masih kental. Iya. Kak, iya meskipun kayak kuncinya mlaku lho. Iya kan? Nah aku iso nek meng Lik rock ngono lah. deng aku ki mbuh ra. Kok ngebasi pop ora iso. Tenan ora iso ngebasi pop. Kita juga belajar sama yang lebih senior di bidangnya nih. Iya. Contohnya Pak Iwan Rim, shout Iya. out to Pak Iwan. Pak Iwan Rim itu salah satu mentor saya di Musik. musik Di dangdut. musik ini, di skena ini. Kebetulan beliau kan pelaku dangdut ya salah satu senior lah. Senior di sini. mungkin ya. Kita kalau nggak belajar dari senior juga nggak bisa. Yo kan akhirnya apa ya? Pemusik itu pasti ditemukan sama pemusik juga. Iya. Benar. Dan lama-lama kan kenal mungkin senior dan sebagainya. Lebih luas lama-lama tuh. Dan apalagi kita kan di Jogja banyak seniman. Iya, Jadi banyak banget seniman tuh Jogja tuh. tempat belajar kan banyak. Iya. Iya. Nggak terpaku sama 1-2 tokoh Iya. aja. Belajar dimanapun kan bisa. Cuman tergantung kita aja mau belajar nggak. Sebenarnya gitu kan. Benar, setuju. Jogja tuh, Jogja itu kota pelajar, kota seniman kok. Iya tuh. Melimpah Mas potensi Apa ada Jogja di tuh. Jogja tuh? Kalau kota macet ya. Nah. Saya macet gitu ya. Hampir weekend Mas. Aku untung urip ning gitu iki. Benar, setuju lah. Iya, enaknya di itu masa salah tuh satu baru enaknya ini di masa sekarang lah. mobil itu. Wah, tuku segondok kowe kangelan, Mas. Lu berjuran lah Beneran ya. Kebak kabeh. Concan nyabrang ring road atau nyabrang segoro ya. Iya emang ya berkembang toh, Kembang. berkembang. Aku ngasake emang kiri minggu ini rame banget rasane. Iya. Wisata. Wah, keren banget mau kiri. Jadi enak. Asik kok men. Yo apa ya yang penting saling menjaga lah. Iya. Saling menjaga ketemu ya. Nah, apa ya? Kalau seperti orkes itu sudah pernah ikut gabung nggak belum kalau orkes seperti itu? Orkes yang murni orkes Melayu Ya, dan tidak itu. belum sih Mas. Mungkin seperti Sera dan Oh, seperti itu, main seperti itu. kalau gabung kita belum. Cuman kita dulu awalnya juga dari situ ya, tahun Tahun berapa ya? 2017-an ya. Kita pernah coba kayak gitu juga. Acara Dan- di kampung. Nah, dari situ kita akhirnya sadar emang ilmu rong cukup. Bar manggung langsung raine rontok rasanya Mas. Mempermalukan diri sih orang manggung nek kuwi. Ya, itu juga salah satu akarnya akhirnya Iya. kita. Penasaran. Mm-mm. Kok ternyata angel. Angel sih. Angel. Justru itu Tapi angel. cara mengulik lagu tuh kan ini menggabungkan dua genre sebenarnya. Iya. Mm-mm. Nah, itu kalian tuh caranya apa ya? Masuk sangat dalam atau cuman ke permukaan, maksudnya masuk dalam tuh dangdut tuh akarnya di mana, pop tuh akarnya di mana itu gitu nggak? Atau cuman di permukaan aja? Kalau saya sendiri tetap ini sih Mas. Ngulik rootnya.
dari Pakemnya? Iya, pakem di genre dangdut klasik yang era-eranya Rhoma Irama. itu soneta gitu. Pattern kendangnya itu kepiye nek sing bagian klasik terus berkembang ke yang sekarang kan teknik mukul kendang itu kan banyak banget Mas. Iya. Ada yang kayak jaranan gitu-gitu. Nah, itu kita Nguliknya tetap step by step. Enggak langsung ya emang tahu basicnya itu kan harus. Iya. Soalnya banyak toh pasti teman-teman atau saya dengerin loh. Itu yang diulik itu cuman permukaannya. Yang booming sekarang apa toh? Ya gitu kan banyak toh. Iya. Tapi nggak mengulik ke paling dalam tuh ini asal mulanya ini nyontoh siapa toh? nah Yang menurut saya yang bener kayak gitu sih. iya. Biar kita tahu patternnya gimana, pakemnya gimana kan. Nanti kalau kita tahu pakemnya gimana, di mana toh kita mau kemana-mana enak. Iya. Iya toh. Kalau cuma tahu di permukaannya, mesti akhirnya cacat uang. Mesti jelas. Oke banget yang gitu. Kita juga improve-nya awalnya dari situ, dari belajar basic-basicnya. Dan kalau aku sing awalnya cah pop banget, itu juga akhirnya gimana ngeblendnya dari dua hal yang dulunya pisah gitu akhirnya jadi satu. Ya syukur juga terbantu dengan era sekarang musisi-musisi dengan genre yang sama. Iya ya. Soalnya kalau aku tuh kalau dengerin musik, misal dengerin musik hardcore yang era-era sekarang, itu terus penasaran awalnya kok iso ono genre kaya ngene iki kepiye to? Biyen-biyen iki saka apa? Diulik kan akhirnya. Diulik, diurut-urut. Oh, ternyata dari musik punk yang berkembang sedemikian rupa sampai menyabang ke genre ini gitu. Seneng sih Mas kalau ngulik-ngulik. Ya emang harus seperti itu menurut saya. Apa ya? Saya beberapa kali memperhatikan gitu apa ya rilisan yang enggak atau mungkin di pendengar juga sih apa ya yang enggak mengulik terlalu dalam beberapa kali. Dan maaf ini mungkin saya sering banget mungkin di lah kalau tempat kita ya atau kafe lah kadang gede atau kafe itu yang enggak apa ya mengapresiasi itu bukan musisinya tapi audiensnya. Itu sering banget. Jadi gini, misal nih di sebuah gede ada atau sebuah kafe ada yang pengisi yang bawain pop 2000-an dan sebagainya atau apa, diam semua loh ini yang audiens tuh. Dan kalau ada yang bawain lagu-lagu sekarang yang mungkin hype sekarang ikut nyanyi semua, itu bukan salahnya sih musisinya, bukan. Nah, anak-anak ini sih nggak mengulik ya maksudnya gitu. Kalau menurut saya tuh apapun yang ditampilkan di sana, yang benar itu kita mengapresiasi sebagai audiens, ya kan. Siapapun yang tampil kita apresiasi sebenarnya harus gitu kan. Soalnya kalau menurutku anak-anak era sekarang itu apa ya? Seneng apa-apa itu kayak cuman misal seneng buah tuh cuman makan kulitnya, ya mohon maaf sih. Jadi nggak bener-bener kasarannya itu mereka tuh pada nggak tahu dengan apa yang mereka jalani. Instan maksudnya instan gitu ya. Instan itu. Misal tiba-tiba lagi ngetren iki dadi ngene, ngetren iki dadi ngene gitu loh. Ya menurut saya itu dan menjadi tugas kita sebagai yang mungkin lebih dewasa kalau pendahulu mungkin bukan ya, lebih dewasa dari mereka untuk ayo gitu ngajakin lah. Jujur resah aku beberapa kali nek pas nyanyi lagu iki kok dong ngene iki, nek lagu ini kok anteng ya masa keling isi kan maksudnya gitu loh maksudnya. Harusnya tetap diapresiasi.
sebenarnya apapun kan, apapun itu diapresiasi. Dan kita pun juga nggak merasa lebih senior atau Iya, lebih, enggak. lebih elit juga enggak. Dan yang ya itu yang bahaya adalah ketika kita ngerasa lebih elit Iya. karena ya apapun pasti akarnya kan satu. Iya. Kita nggak jauh nyebrang dari situ, dan kenapa harus kita merasa elit padahal kalau kita kan satu sama lain sama. Iya, benar-benar. Yo, kalau kita merasa paling elit, paling bisa, wah itu sama aja kita bunuh diri menurut saya. Itu penyakit itu Mas. Penyakit itu. Yo ora gelem sawung karo sing sak ngisore dan Iya. sebagainya. Ya wis mentok akhirnya. Yang penting jangan ngerasa paling senior dan ngerasa paling pintar. Iya, karena itu belajar kan yang benar. terus. Tapi kadang yo ngene, itu fenomena aneh sih. Oh. Aneh. Kadang gemes. Oh, kadang nggak jadi kita mesti mungkin kita kan ngukurnya secara umur ya, mungkin umur aja. Secara umur kita udah turun loh. Iya. Udah turun lah. Ayo gitu. Mereka malah sing piye to. Heeh. Soalnya menurut saya ilmu itu nggak ada pakemnya sih Mas. Apapun itu pasti berjalan beriringan dengan waktu. Iya, sebenarnya. Waktu berjalan, jangan kasarane carane dhewe nek jaman biyen ngurupke rokok ki ngene, nek saiki ngene kan kita tetap harus mengikuti apa ya? Istilah iki mengikuti ya era yang apa ya? Yang berjalan era sekarang. Ya mau tidak mau, Mau suka tidak tidak mau. suka. Dan saya pun mau tidak mau, suka tidak suka ketinggalan. Maksudnya era-era sekarang udah beda. Kalau kita nggak belajar tetap dimakan zaman ujung-ujungnya. Nek ditekone kalah orang saiki. Nah, itu loh. Maksudnya yang umur dewasa kan kalah maksudnya. Mereka lebih paham. Saya coba sing bapak-bapak sak ndurak dhewe. Saya radang meneh, iya kan? Itu pasti karena eranya udah beda. Iya. Jangan posting IG bingung. WA-ne ra iso bingung kok iki piye le ngono kan. Harus beda meneh. Mas mbok omongan aja meneng wae. Iki aku ngenteni iki. Kesulitan. Ngenteni jauh. Rada angker loh kan. Racing. Wah, ini terima kasih ya ini untuk Mas Matek dan teman-teman Mas Budi, Mas Matek, kepada Mas Hujan, terima kasih pokoknya Kasih buah teh hangat. di tempatnya dikasih buis teh hangat ini pokoknya Komen saya dolan ini dijamin dijamin happy. seneng. sama Ora seneng diantemi. Pokoknya ini bertempat dikasih buis teh hangat yang berada di Butuh Siharjo ya. Di tempat base camp kita juga Mas ya, base camp. Dilit-dilit masalah teko. Masalah teko. Kayak sing Masalahnya bikin happy nek. sing teko kae sing nggo masalah kae teko kae. Pak Wen nek lek matek ngomong lemeh sik lintas ana masalah. Kuwi. Pijange ora Mas. Aja dipaido nek wis ngono kuwi. Cepake bagasi kosong Mbane asam lambungnya kumat. Ya Pak. lambung. Mungkin ya terima kasih kalian udah datang di Euforia mungkin ya di Euforia Imogiri. Terima kasih. Kalau saya support dan apresiasi untuk Fanatik Hidro, terus berkarya, terus berkembang, Masih jangan cepat puas Benar. dan tetap humble, jaga attitude, siap. Setuju. itu yang paling penting. Terima kasih juga kepada Euforia Imogiri sudah jadi wadah buat kita akhirnya menyampaikan Sharing-sharing apa yang nggak bisa disampaikan di lirik-lirik tok. Yo keresahan iki diomongke apa? Apa ono apa nek keresahan? Nah, ono sih Mas. Apa? Enggak apa. Apa ya? Lah opo? Salah terus ngomong. Tahu mau. Oh, salah terus nama. Ayo salah terus nih. Terus tapi iso ketiban sapa wae iki ya. Benar. Wah, ramandang Wah, wis tak mandang sapa-sapa ya. Mandang sapa-sapa. Terus tapi. ngeri. Aku Aku biyen baru kerep. ngalamin. Aku biyen kerep.
ngakoi sapa sing ora ngerti aku terus wae. Adrenalin. Tapi kan buat pelajaran. Benar. Buat pelajaran aja. Adegan ini dilakukan oleh profesional. Jane ming Iki lho profesional. jane aku mana acting kok. Jadi ana peran ana scene sing perlu tak deh. Nek salah baleni. Baleni. Wah ora kok coba leni kan. Salah ganti skrip. Terus ganti cerita gitu. Untuk apa ya? Nek fanatik Cidro itu kok bisa dinamakan fanatik Cidro itu? Apa kalian itu fanatik dengan rasa sedih kalian? Lah, Kok bisa dinamain fanatik Cidro? sebenarnya nek aku pribadi sih kan tahu ya ngalami masa-masa galau Cidro. Ya. Lah di dalam sebuah Cidro itu ternyata ada sensasi kenikmatan tersendiri itu Mas. Bisa bikin kita lebih apa ya? Kreatif ya iso dalam berkarya. Komen akeh apa ya? Akeh pelajarane lho Mas. Jadi Energinya dari Cidro itu intinya energi negatif dijadikan energi positif gitu kan. Fanatik sama Cidro itu kan bersinggungan sebenarnya. Kalau kita terlalu fanatik, kita Akhirnya bisa Cidro. Iya. Kalau terlalu Cidro, Iya. kalau Cidro jangan fanatik. Intinya ojo banget apa gitu. ngopo-ngopoi ojo banget. Ojo over. Mangan ki nek kewareken Biasa kan yo wae. war enak kewareken. Mendem barang yo. Mendem ku yo pokoke yo ora penak. biasa-biasa. Kan nek rang glosot nyembah. Mendem ini kan biasa-biasa. Kenapa Ora gelem bali gitu. Bali. Pengen turu kene kok. Semua Bali. Dulu yang namanya fanatik itu siapa? Antara Mas. Kalau Wah, Ega dan Tongkat. Biange. Napa wae biange iki provokator sih Mas. provokator. Kirong ki mana? Kayak ontran tuh. Ya cuman biar keren gitu. Tapi namanya keren sih. Saya keren. Ben rodok pang sithik lah Mas. Fanatik itu. Aku iki ya apa ya? Ngeser aku iki ya apa ya iki? Aku pertama tuh lihat postingannya si story-nya siapa ya? Krisna Oh iya. Oh iya. di IG. Heeh. Iki wong telu syutingan apa ya? Kon dolane endi pikir begitu ya. Ngevlog. Jebule ya Eka nge-share apa? Share link kae. Iya, Oh alah, rilis link lah. Ada yang mau share link juga. Ayo, boleh titip Boleh, share apa? link. Yang setelah kebaya merah apa kira-kira? Ya. Jangan share link bokep loh. Share link bokep. Share Jangan. link ini itu Apa-apa itu jangan terlalu berlebihan. Nah, intinya gitu sih. Jangan terlalu berlebihan. Apapun itu. Tapi nek sinau berlebihan pun nggak baik kok. Enggak baik. Akan mengalahkan segalanya akhirnya. akhirnya ndak pinter dewe. Ya iya akhirnya kan nek berlebihan ora apa-apa kuwi. Soalnya kancane suasanane penak banget. Mau kaya ono wayange kok. Wis tutupan. Kupang. Bar jan wayangnya. Kalau Mas Desta ini lama, udah main ke teman Mas Ben. Udah. Berapa tahun? Sono bra yo. Ya teman lama sih Mas. Wis suwe sih Mas. Temen nakal. Sono nakal. Menggelidik. Bapong nakal ya. Dari kita berempat kelihatan yang paling nakal. Masih. Pasti. Masih itu. Udah aku. Masih bae. Aku level wis tak ilangi biyen. Ngaji. Udah pengajian ndi saya aku. Ya belum ngisi jauh. Ngisi jumbo. Oke, mungkin terima kasih untuk malam ini untuk Mas dari Fanatik Cidro, ada Mas Vicky, ada Mas Ega, ada Mas Asta. Udah menyempatkan waktunya, apalagi Mas Asta yang jauh-jauh dari Zaman Catur Sleman sana, udah menyempatkan waktunya untuk kesini, main kesini. Saya sangat terima kasih. Mungkin next kita bisa sambung lagi, ngobrol lagi kalau ada rilisan single atau album atau mini album atau album. Mari kita obrolkan, mari kita apa ya? Kita dukung bareng-bareng lah. Kita gayengkan. Ya, kita dukung bareng-bareng.
mungkin masih ada kesempatan lain lah gitu ya. Nah nanti mungkin masih ada dari Vanity Draw mungkin ada apa ya, ada live, Gelundeng-gelundengan. ada Tok-tok live jamming. main jamming lah main. Tok-tok main jamming. Ya biar mereka mengenalkan karya mereka yang bisa kita nikmati bersama-sama maksudnya gitu ya. Oke, terima kasih malam ini. Next kita sambung lagi ya. Terima kasih. Euforia Imogiri.